Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya telah menyampaikan laporan lengkap seluruh proses Pilpres sejak pencarian koalisi, kemudian menemukan teman koalisi, maju di dalam Pilpres, dan akhirnya puncaknya sampai di keputusan Mahkamah Konstitusi. Semua sudah saya laporkan dan saya pertanggungjawabkan kepada jajaran DPP, para kiai, para ulama secara virtual, juga kepada jajaran Dewan Syuro dan pengurus PKB seluruh Indonesia. Tentu dengan berbagai perkembangan termasuk yang sudah disampaikan oleh Sekjen itu, kita semua harus mengakhiri semua proses Pilpres ini, dan dengan keputusan MK jam 4 sore tadi, maka berakhirlah sudah seluruh proses Pilpres dari sejak pendaftaran hingga keputusan MK itu. Oleh karena itu, dengan berakhirnya proses Pilpres yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh partai-partai koalisi. Hormat terima kasih kepada Partai Nasdem, hormat terima kasih kepada PKS, hormat terima kasih kepada seluruh relawan-relawan. Ada Amin Muda, ada Ubah Bareng, ada berbagai kelompok seniman bersatu, dan berbagai kalangan muda yang sangat antusias mendukung kami di dalam Pilpres selama ini. Hormat, terima kasih, dan semoga kerjasama mewujudkan cita-cita perubahan itu terus bisa terlanjut dan bersinergi mewujudkan perubahan yang masih harus kita perjuangkan lagi. Oleh karena itu, saya dan PKB berkomitmen kebersamaan untuk berjuang dalam mewujudkan perubahan itu akan terus kita lanjutkan dalam berbagai upaya dan ikhtiar yang bermacam-macam caranya, termasuk pendidikan politik, pencerdasan wawasan politik, dan perjuangan-perjuangan struktural maupun perjuangan politik lainnya. Yang kedua, apresiasi dan terima kasih kepada KPU yang telah bersama-sama menjadi bagian yang tidak terpisahkan bersama Bawaslu dalam proses Pilpres selama berbulan-bulan ini. Yang ketiga, hormat dan terima kasih serta bangga kepada Prof. Saldi Isra, kepada Prof. Eni, dan Prof. Arif Hidayat yang memberikan dissenting opinion sekaligus arah agenda politik nasional. Ini menjadi tokoh-tokoh kebanggaan kami yang layak menjadi panutan di masa yang akan datang. Yang terakhir, tentu dengan keputusan MK ini, versi kami mengakui dalam Pilpres ini kami telah kalah. Dengan kenyataan ini, maka kami ucapkan selamat kepada pasangan nomor 2 atas keberhasilannya memenangkan Pilpres tahun 2024. Semoga kepercayaan, kemenangan yang diberikan kepada pasangan nomor 2 ini bisa membawa Indonesia lebih baik, maju, adil, makmur untuk semua. Kita berharap Pak Prabowo dengan kepemimpinannya mampu merawat demokrasi, mewujudkan Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur, Indonesia yang damai dan sejahtera. Oke ya, bagus. Ya mestinya begitu. Jadi memberikan pendidikan dan contoh politik yang bagus. Sudah kalah, apalagi sudah sampai titik puncak di proses Mahkamah Konstitusi. Sudah nggak ada lagi proses atau kesempatan untuk memprotes hasil Pilpres. Sudah tertutup pintunya, sudah selesai. Mau tidak mau harus menerima hasil keputusan MK, yakni bahwa karena gugatannya ditolak, maka otomatis Prabowo Gibran dinyatakan sah
memenangkan hasil Pilpres 2024 kemarin. Nah, apa yang disampaikan oleh Cak Imin tadi patut untuk kita apresiasi. Ya, seperti itu mestinya. Apapun kemarin pertarungan, setelah dinyatakan kalah, ya sudah, menerima. Dan kita akan menunggu pernyataan dari partai pendukung yang lain, ya. Ini sejauh ini yang secara resmi menyatakan menerima kekalahan, mengucapkan selamat baru PKB yang saya lihat, ya. Dari sisi partai politiknya, ya, dari koalisi Amin, PKS kita belum mendengar, kemudian Nasdem juga belum kelihatan ungkapan yang sama terkait keputusan hasil Mahkamah Konstitusi. Kemudian dari pengusung 03, PDIP khususnya, juga kita belum melihat pernyataan serupa. Apakah Megawati akan menyampaikan kelegowoannya? Hasto juga ini, kita tunggu nih suaranya Hasto seperti apa pasca Mahkamah Konstitusi ngetuk palu menolak gugatan permohonan dari PDIP dan jago presidennya. Kalau capres-capresnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud tadi sudah mengucapkan selamat. Artinya menerima keputusan yang telah diketuk palu oleh Mahkamah Konstitusi. Ganjar dan Mahfud sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Tapi PDIP-nya ini belum. Kita juga ingin mendengar suaranya Pak Hasto seperti apa pasca Mahkamah Konstitusi mengetuk palu. Apakah masih mengatakan curang-cureng apa enggak itu? Apakah masih mau menyerang Pak Jokowi terus apa enggak? Terserah Hasto aja. Resiko politik ditanggung sendiri. Maka kita mungkin PDIP mungkin masih berembuk gitu ya, masih bermusyawarah bagaimana kira-kira menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Dan Caimin partai PKB-nya saya lihat yang paling awal ini menyikapi secara resmi atas hasil keputusan MK dan mengakui secara resmi kekalahannya. Otomatis ini juga tertutup pintu untuk Anies untuk bersikap yang berbeda. Karena kalaupun dia berbeda misalkan, ya apa, ada pengaruhnya. Karena wakilnya Amin, Caimin sudah menerima kekalahan. Apalagi Anies bukan ketua partai, jadi memang nggak punya pengaruh apapun bagi Prabowo Gibran. Jadi kalau Caimin dengan sikapnya ini jelas selain tadi menerima legowo kalah gitu, mengakui kemenangan, hormat kepada KPU, kepada Pak Prabowo Gibran. Ini sekaligus saya kira adalah lampu hijau untuk bergabung dengan koalisinya Pak Prabowo Gibran ke depan dalam pemerintahan. Jadi memang perlu. Karena Caimin adalah ketua partai PKB. Tapi kalau Anies, ketua partai apa Anies ini? Partai omon-omon. Partai omon. Jadi bagi Prabowo Gibran saya kira nggak penting sekali suaranya Anies mau terima atau enggak, surah urusan. Karena dia bukan ketua partai, nggak punya kekuatan apa-apa di parlemen. Hanya yang mungkin kita tunggu adalah statement dari PKS dan Nasdem, ya, karena mereka kan punya kursi di parlemen, sikapnya mau seperti apa. PKS, Nasdem kalau prediksi saya juga akan sama, serupa kayak PKB. Karena hitung-hitungannya kan kalau mau bergabung dengan koalisinya Prabowo Gibran kan bekerja sama dengan Prabowo Gibran. Seandainya tidak mau menerima, tidak mau berkoalisi dengan TKN, berarti harus potensi bareng dengan PDIP. Dan itu tidak mungkin, lebih sulit PKS kok koalisi dengan PDIP kayaknya kok banyu karo lengah itu. Ibarat air dan minyak. Masih mudah bekerja sama dengan TKN karena PKS 2 periode yang lalu, 10 tahun yang lalu bekerja sama dengan Partai Gerindra di dalam mengusung Pak Prabowo walaupun nggak jadi. Tapi setidaknya punya pengalaman. Dan sejauh ini PKS berhantaman secara politik cukup keras dengan PDIP. Makanya kalau menurut saya masih logis PKS berkoalisi dengan Prabowo Gibran daripada harus bareng dengan PDIP. Itu paling tidak kita lihat dari
eh, apa namanya kenyataan politik yang sudah berlalu kemarin. Gitu. Nah, kita tunggu Nasdem juga saya kira begitu. Nasdem juga selama ini nggak ada sejarahnya kayak PKB sama, nggak ada sejarahnya menjadi partai oposisi itu. Kita belum pernah melihat. Ya. Partai-partai menengah begitu lebih aman bagi mereka mungkin memposisikan diri berkoalisi dengan pemerintah. Nah, paling mungkin PDIP saya kira. PDIP, kalau saya secara pribadi setuju kalau PDIP menjadi partai koalisi. Iya, gagah apa partai oposisi. Menurut saya gagah, sumbut dengan kuar-kuarnya, sumbut dengan ngemelindinya itu partai oposisi menurut saya PDIP. Jangan udah kuar-kuar begitu tiba-tiba bergabung koalisi dengan Pak Prabowo, menurut saya malah malu gitu. Apalagi mau bergabung sementara di sisi lain mengajar merendahkan Pak Prabowo, merendahkan Pak Jokowi, merendahkan Gibran sedemikian rupa, menurut saya harusnya malu gitu kalau punya moral politik. Walaupun politik kadang-kadang bisa lawan, bisa kawan, tapi dengan sikap-sikap pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh Hasto di area itu. Terutama Hasto yang paling menonjol itu merendahkan Pak Jokowi, macam-macam sampai menyamakan harus sowan dulu ke anak ranting itu, menyamakan Gibran dengan supir truk yang belum cukup umur, menurut saya sudah terlaluan. Kayak gitu kok mau bergabung menjadi koalisi, menurut saya mau ditaruh di mana mukanya gitu loh. Maka saya sepakat kalau PDIP 5 tahun ke depan menjadi oposisi itu bagus, itu gentle, jadi sumbut antara bledek karo kenyataan gitu. Ya, selama ini keluar-keluar menghajari Pak Jokowi, tiba-tiba harus bergabung berkoalisi dengan anaknya kan malu menurut saya. Sedang diraih ini cara Bang Banyumas itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi. Tapi kalau semuanya berkoalisi nanti nggak ada yang mengkritisi pemerintah gimana? Bahaya juga. Menurut saya tetap harus ada yang menjadi oposisi gitu. Tapi ya tadi itu, kalaupun mau berkoalisi dengan TKN, dengan kubunya Prabowo Gibran, ya hentikan. Jangan terus-teruskan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang Pak Jokowi. Itu syarat mutlak menurut saya. Karena Pak Prabowo, saya kira juga tidak mau koalisinya, anggota koalisinya kok menyerang Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi dianggap guru politiknya. Kan bajuk menurut saya. Kalau mau bergabung dengan saya ya harus menghormati guru saya, itu kan etika, termasuk di dalam berpolitik. Dan saya kira Pak Prabowo akan memberikan syarat itu, harga mati menurut saya. Tidak mungkin Pak Prabowo kemudian menerima koalisi bareng PDIP tapi sementara menyerahkan, membiarkan guru politiknya dihina-hinakan, diserang terus, saya kira nggak mungkin. Itu orang Jawa nggak masuk yang begitu-gitu. Jadi saya kira itu menjadi syarat. Kalau mau berkoalisi dengan saya, ya misalkan Pak Prabowo, ya harus hormati Pak Jokowi. Jangan sekali-kali menghinakan, merendahkan. Kalau kamu merendahkan, melecehkan Pak Jokowi, berarti melecehkan saya. Kan ya gitu. Sama begitu. Tapi kita tidak tahu, belum tahu, karena belum ada statement resmi dari PDIP terkait hasil MK ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.